Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Rumah Belajar Streaming dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di acara belajar online bersama relawan guru tanggap Corona Indonesia. Acara ini juga didukung oleh PGRI Pusat di Jakarta dan Komisi 10 DPR RI yang membidangi masalah pendidikan dan olahraga. Kali ini saya Emil Yahya dari SMKN 1 Samarinda selaku host, ditemani moderator yang akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan dengan Bapak Kasno dari SMK Farmasi Samarinda, dan juga narasumber yang luar biasa Ibu Nurul Hidayati dari SMKN 4 Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, untuk mempersingkat waktu, silakan Bapak Kasno, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Muhammad Yahya. Pada kesempatan sore hari ini, saya ucapkan selamat sore kepada anak-anakku semuanya, dan selamat sore Ibu Nurul Hidayanti dari SMK Negeri 4 Balikpapan. Baiklah anak-anak sekalian seluruh Nusantara, pada kesempatan ini perkenalkan saya Pak Kasno yang akan memandu jalannya pembelajaran online yang saat ini sedang dilaksanakan. Nanti akan dipaparkan oleh Ibu Nurul Hidayanti dari SMK Negeri 4 Balikpapan yang sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan ini Ibu Nurul akan membawakan suatu materi yang berjudul naratif teks ya Bu ya. Baiklah, kepada Ibu agar lebih jelasnya nanti 30 menit kemudian nanti akan kita break untuk penanya atau bertanya atau berdiskusi. Silahkan nanti di 30 menit ke depan setelah paparan nanti kita break sebentar untuk memberikan kesempatan kepada yang saat ini sedang menonton begitu. Baiklah Bu, silahkan berikan paparan selengkapnya untuk hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat anak-anak sekalian yang duduk di kelas 10. Silahkan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak M. Yahya dan Bapak Kasno yang menggagas acara ini ya. Terima kasih juga saya berkesempatan untuk berpartisipasi. Nah, kali ini saya pilihkan naratif teks karena memang pas waktunya dengan materi kelas 10 bahasa Inggris. Perkenalkan ya, saya Ibu Nurul Hidayanti, salah satu guru bahasa Inggris di SMK Negeri 4 Balikpapan. Well, good afternoon, students. Have you ever read stories? Well, today we would like to talk about narrative text. Ya, what is narrative text? Ya, oke, baik. Sebelum kita lebih jauh, ya, what is narrative text? Jadi kita pastinya apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, yang pertama dapat menjelaskan secara struktur teks, komunikasi, ya, dari teks naratif lisan dan tulis sederhana tentang legenda rakyat. Nah, kedua, kalian nanti bisa menjelaskan isi cerita legenda rakyat, lisan dan tulis tentunya dengan bahasa Inggris. Dan menceritakan legenda rakyat secara lisan dan tertulis. Nah, sebagai pemanasan, sebelum kita mendengarkan naratif teks, ya, ada pertanyaan. Yang pertama adalah, when did the story happen? Number 2, who are the characters? Number 3, where did the story take place? Number 4, what is the problem or complication? Number 5, what is the ending or resolution? Nah, sama dengan membaca sebuah cerita, kita hendaknya mempunyai pertanyaan sebelumnya, namanya free question. Jadi kita tidak lewat begitu saja ya. Baik,
Do you understand all these questions? Okay. We start to listen the story. Well, I choose the origin name of Balikpapan. Yeah, maybe some of you don't know about Woods Balikpapan town. Well, according to folklore handed down from generations to generations among the people of East Kalimantan, since the 17th century, the lands of sand had already existed a system of royal government which were very organized. Under the reign of the kingdom, the people live in prosperity. The kingdom led by a sultan named Sultan Aji Muhammad. Sultan Aji Muhammad had a daughter named Aji Tatin. Then the daughter got married to the king of Kutai. To his father, Aji Tatin asked a legacy for her future. Sultan Aji Muhammad then gave the Bay Area, which had not been named. One day, when the people assigned to collect tribute to Aji Tatin were riding the boat, a powerful hurricane came. Tributes from the people which they were carrying out at that time were in form of boats which were in huge amounts. Feeling unable to fight the storm, the rowers of the boat tried to move closer to the beach. However, since the waves were very large and the storm, the boat slammed into a reef. Tools for rowing were broken and the boat sank. The commander who led the group and all of his men died. Choose according to the legend or folklore from East Kalimantan, Balikpapan name was taken from an incident when the boat containing the boat was upside down because of the storm. While Coral Island, which was hit by the boat underground, is called Pulau Tukung now. All right? This is the end of listening of narrative text. This is the illustration. The Aji Tatin boat hit the coral or reef and it becomes Pulau Tukung Island. This is the real island. You can visit in Jalan Melawai. Okay. Well, from the narrative text that you just been listened, there are questions. Try while writing. Okay. Number 1, how many characters in the story? Number 2, what Aji Tatin got from his father? Number 3, why the boat sank? Number 4, what the name of coral be? Number 5, what Balikpapan name was taken from? All right, now to study more deeply, let's start the vocabularies and that narrative. Listen and repeat after me. Okay, how to pronounce. Jadi bagaimana pengucapannya, ya. Okay, we start from first word. Folklore. Okay, you may try. Existed. Organized. Rain. Daughter. Married. Legacy.
assign, tribute, hurricane, huge, unable, row, wave, storm, slammed, broken, zang, incident, upside down, reef, coral, heat, and drowned. Okay, students, that's the pronunciation, some vocabularies in narrative text that you have already listened. Okay, now you have to know the meaning of vocabularies. The first is done for you, yeah, like a folklore is cerita rakyat. Okay, existed, organized, reign, daughter, married, legacy, assign, tribute, hurricane, huge, unable, and row. You may practice, okay? I believe you know some this word. It's very familiar, okay? Like daughter, anak perempuan, okay? You may study by yourself, okay? This is also the same. You will know some words here has a synonym, like reef and coral is the same as batu karang. Zang, okay, same as drown, tenggelam. Okay, all right, students. You have tried to identify the words in the text that describe the characters and the setting. Now, come to grammar review. In narrative text, sentence built by simple past tense. Do you still remember the characteristic of past verb? Yes, of course, I believe you still remember because the simple past tense already learned before this chapter, ya. Jadi simple past tense ini sudah kalian pelajari di bab sebelumnya. But let me remind you again, like the examples of sentence here. Okay, the characteristic like the verb is past. Okay, kata kerja kedua. Ya, ini contohnya I watched TV last night. Watch itu kata kerja pertama berubah menjadi watched. Tetapi cara bacanya ed-nya tidak usah diucapkan ya, tidak watched seperti itu. Jadi I watched TV last night, ditelan istilahnya seperti itu. Kalimat kedua, I didn't know Jack lived near my house. Mengapa pakai did? Karena ini kata kerja, ini kalimat negatif ya, did not know. Kata kerja setelah ada did, kata kerja kembali ke bentuk pertama. Kalian masih ingat kan kata kerja bentuk kedua dari know, yaitu knew, I knew, right? Well, kalimat ketiga, contoh dari grammar review simple past tense, I got cough 2 days ago. Saya
batuk, ya, 2 hari yang lalu. Cut di sini berasal dari kata kerja pertama get. Baik, kita lanjut. Kalimat keempat, I live in Canada 6 years ago. I live tetap menjadi berubah menjadi kata kerja kedua, ya, karena ini tenses itu adalah perubahan verb dalam kalimat bahasa Inggris. Dalam kalimat tanya, ya, itu menggunakan did karena ada kata kerja di sini yaitu meet. Masih ingat, jika ada kata kerja bantu did, kata kerja tidak berubah kedua, dia tetap yang pertama. Did you meet my grandma yesterday? Next, how about I was hungry last night? Oh, kenapa tidak ada kata kerja di sini? Hungry kata sifat. Oleh karena itu dia memakai be, ya. I was hungry last night cause my many tasks I had. Banyak tugas yang saya harus kerjakan. Had-nya kata kerja kedua dari have. Alright. Sudah mulai ingat ya? Well, bagaimana kalau subjeknya jamak? Ya, be yang digunakan adalah were. Ya, Dian and Dini were my classmate in senior high. Oke, ya. Next. Nah, yang kedua, grammar review dalam naratif teks yang baru saja kita dengarkan itu mengandung kata kalimat pasif, ya. Kalimat pasif kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi awalan di atau ter, ya. Contohnya kalimat ini yang ada dalam naratif teks yang sudah kita paparkan. Since the 17th, the land of sand had already existed a system of royal government which were very organized. Jadi sejak tahun 1700-an, ya, daratan yang sudah ada mempunyai sistem pemerintahan kerajaan yang dikelola dengan baik, were very organized. Kalimat kedua terdapat dalam naratif teks yang tadi, Ajitatin as a legacy for her future. Sultan Haji Muhammad then gave the Bay Area which had not been named. Ajitatin meminta sebuah warisan untuk masa depannya. Sultan Haji Muhammad kemudian memberikan teluk yang belum diberi nama. Jadi ini namanya kalimat pasif. Oke. Yang ketiga, choose according to the legend or folklore from East Kalimantan. Balikpapan name was taken from an incident when the boat containing the boats was upside down because of the storm. Nah, menurut legenda dari cerita rakyat Kalimantan Timur, Balikpapan nama Balikpapan diambil dari peristiwa kecelakaan dari perahu kecil atau kapal kecil, ya, terbalik. Nah, the boats was upside down, terbalik karena badai. Nah, jadi grammar review kita pertama simple past tense, yang kedua kalimat pasif, ya. Jadi dari mana ini? Ya, ini dari be, kemudian ditambah kata kerja ketiga. Nah, jadi walaupun kalian masih kelas 10, ya, bisa memahami grammar yang terdapat dalam naratif teks. Kita lanjut ya. We continue. Now, after listening practice, now we go to writing practice. Jadi, kita belajar membuat kalimat berdasarkan gambar.
Ini gambarnya ya. Saya pilihkan cerita atau legenda rakyat lainnya dari, ayo dari mana ini? Kalau ada temple, candi tentunya, iya betul. Ada yang menebak mungkin dari Jawa, tepatnya Jawa Tengah. Lebih tepatnya lagi daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Loro Jonggrang. Ya, Loro Jonggrang. Nah, ini ada beberapa gambar yang kemudian kalian bisa praktis. Kira-kira ini ceritanya yang mana? Ya, nanti pemaparan selanjutnya kita cek ya. Nah, ini lanjutannya. Apa ini ya? Nah, kalau kita tidak mengetahui vocabulary-nya, silahkan buka di kamus. So, lengkapi juga ya HP kalian dengan kamus. Kalau tidak punya yang kamus buku ya. Nah, jadi peningkatan vocabulary dari sini, dari gambar. Oke. Nah, saya pilihkan juga cerita legenda rakyat yang lain ya, yang sangat terkenal dan filmnya juga masuk box office ya. Nah, iya benar, ini adalah Aladdin. Ya, ini kebetulan ada gambar dari film yang terbaru. Nah, lainnya adalah kartun. Oke. Mengapa saya pilihkan bahwa naratif teks itu bukan hanya cerita rakyat di sekitar kita atau daerah kita ya, tetapi universal. So, ini juga bisa menjadi sebuah ekonomi kreatif loh. Ya. Nah, siapa tahu kalian bisa membawa cerita-cerita daerah menjadi mendunia dengan berbahasa Inggris. Alright. We continue, okay? Ya. Ya. That's why naratif teks ini membuat kita terhibur, ya. Jadi bukan sekedar belajar bahasa Inggris monoton, mungkin di rumah, ya. Kita dalam rangka WFH, ya, work from home, study from home, ya. We can also learn from something. Bisa mengembangkan, ya, bakat menulis juga. Okay. Continue with another pictures. Okay, Aladdin story is very interesting. Yeah, very interesting. Okay. Well, for the summary atau ringkasannya, kesimpulan dari narrative text adalah narrative text are told or written using the text structure contained. Jadi dalam naratif teks, ya, secara speaking, ya, lisan maupun tertulis menggunakan struktur. Pertama, orientation. Oke, yang kedua, problem. Ada problem, ada masalah, ada complication di situ. Dan terakhir, resolution atau endingnya. Endingnya apakah happy ending ataukah membuat penasaran lagi seperti film-film barat ya yang mempersiapkan cerita sambungan, dia akan membuat penonton atau pembaca semakin penasaran. Nah, seperti itu. Well, this is the key answer. Okay, from the warmer question. Maybe you have already tried at home. Okay. Yeah. So the answer is yeah, correct. Jadi
peristiwa dari naratif yang tadi adalah terjadinya sekitar abad 17. Kemudian nomor 2, karakternya siapa aja, pemerannya ya, Sultan Haji Muhammad, Haji Tatin, anaknya, dan tentunya komander pada saat mereka berlayar ya ke Teluk Balikpapan. Nah, ketiga di daerah Kalimantan Timur. Keempat, Haji Tatin and the people had an incident. Jadi kata Balikpapan itu ya. Kelima, menjawab pertanyaan nomor 5 yaitu menemukan pulau baru karena kapal Haji Tatin menabrak sebuah coral ya. Kemudian dinamakan Teluk Balikpapan. Menjawab pertanyaan selanjutnya ya. Itu ada 2 karakter saja ya. Oke. Nah, ketiga, kedua, bay without name. Jadi apa yang diberikan oleh Sultan Haji Muhammad kepada anak perempuannya yaitu teluk yang belum diberi nama. Kemudian yang ketiga, there was a hurricane and hit the coral. Keempat, nama pulau itu adalah Pulau Tukung. Kemudian nama Balikpapan diperoleh dari insidennya itu ya. Nah, sebagai tambahan, as additional information, Sultan Haji Muhammad menjadi nama airport ya di Balikpapan. Kemudian gelar-gelar Haji Muhammad dan Haji Tatin ini dari bangsawan Kutai. Ya, jadi we have to know also, kita juga harus tahu cerita di mana kita tinggal, seperti itu. Kemudian kita bisa explore more. Well, okay, I will give you another story from Java, Loro Jonggrang, or we know also as a Prambanan Temple. Okay. Long time ago, there was a kingdom named Prambanan, and all the people of Prambanan live peacefully. Ya, jadi kalau gambar ini mewakili dari sebuah kalimat ini ya. Selain kalian menulis sendiri, dari kalimat sendiri bisa dicek lagi. Dengan gambar ini kita tahu bahwa ini adalah gambar seorang raja ya, Bandung Bondowoso. Okay. Yeah. And then who is Bandung Bondowoso? A mean king. Yeah. He also had great supernatural power. Supernatural power yaitu dia punya kemampuan supernatural. Ya, his soldiers were not only humans. Jadi tentaranya itu bukan dari kalangan manusia, tetapi juga jenis. Nah, ini gambarnya ya. Ini mewakili jenis itu kalau kita bilang jin. Oke. Nah, kita belajar membaca dari naratif teks juga sebelum mengecek dari kamus, look up the dictionary, kalian bisa mengira-ngira, oh iya, ini ya ceritanya, seperti itu ya. And the king of Prambanan had a beautiful daughter named Loro Jonggrang. Bandung Bondowoso fell in love with her and wanted to marry her. You are very beautiful, would you be my queen? Nah, dia melamar gitu ya,
mau nggak jadi ratu saya gitu. As Bandung Bondowoso, Loro Jongrang was shocked. She didn't like Bandung Bondowoso, but because he was a mean person. Apa itu a mean person? Ya, ya orang yang tidak baik. She wanted to refuse. Dia menolak. But she afraid that Bandung Bondowoso would be angry and endanger the people of Prambanan. Then she came up with a plan. If you want to marry me, you have to build 1,000 temples for me in just one night, said Loro Jongrang. What? That's impossible, said Bandung Bondowoso. But he didn't give up. He consulted with his advisor. Your Majesty, can I ask the genies to help build the temple, said the advisor. So, Bandung Bondowoso summoned his entire genies soldiers and command them to help him build 1,000 temples. Jadi dia minta seluruh tentara jin-jin untuk membangun candi, 1.000 candi. The genies work in unbelievable speed because only have one night. Meanwhile, Loro Jongrang heard from her servant that the building of 1,000 temples was almost finished, hampir selesai. She was so worried, but again she came up with a great idea. Yeah, Loro Jongrang has a great idea. She asked all of her servant, pembantu-pembantunya, to help her. Please prepare a lot of straw and mortar. Please hurry up. Ya, ini mortar. Oke, untuk menumbuk padi ya. Said Loro Jongrang, burn the straw, jerami, ya, membakar jerami, and make some noise pounding the mortar quickly. All the servants did what Loro Jongrang ordered them. Coba perhatikan kalimat-kalimat di sini berbentuk past tense, ya, simple past tense. Burning straw and pounding the mortar, making the genies think that the sun is going to rise. Jadi dengan dia menumbuk padi dengan lumpang ya, namanya lumpang kalau bahasa Jawa, dan membakar jerami supaya kelihatan sudah pagi. What happened next? It's already dawn. Dawn sudah fajar atau menjelang subuh ya. We have to go, said the leader of the genies to Bandung Bondowoso. All the genies immediately stopped their work and ran for cover from the sun, which they afraid of. They didn't know that the light was from the fire that burning the straw, not from the sun. Bandung Bondowoso can't stop the genies from leaving. He was angry. Ya. Nah, ini marah dia ya. He knew Loro Jongrang had just tricked him. Dia tahu Loro Jongrang menipu ya. You cannot follow me, Loro Jongrang. I already have 999 temples. Dia sudah mengerjakan 999 patung atau candi ya. I just need one more temple. Now I will make you the 1,000 temple. Saya akan membuatmu menjadi patung atau candi yang ke-1000. He pointed his finger to Loro Jongrang and said some mantras. Magically, Loro Jongrang's body turned into stone. Until now, the temple is still standing in Prambanan area, Central Java, and the temple is called Loro Jongrang Temple or Prambanan. All right, this is the second narrative text, from Indonesia. Well, the next is Aladdin. I believe you know also the story. Okay, and we just leave it, and you may practice your sentence about Aladdin. Okay. Students, this is the end of my narrative text. We talk about narrative text. I believe you can enjoy also the story and you can learn some vocabularies. Kalian bisa belajar
kosakata dari cerita-cerita ini ya, dan itu memperkaya literasi ya. Jadi sampai di sini saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Bapak Kasno. Ya, ya Bu Nurul Hidayah, nampaknya Pak Kasno kehilangan sinyal dan hilang dari layar monitor streaming kita. Di sini ada Miss Novi. Halo Miss Novi. Halo. Oke. Halo. Ya, Pak. Halo, halo Pak. Halo Miss Novi. Ya. Ya. Ya, halo Pak. Ya. Halo. Ya, halo. Ya, Pak, halo. Halo Miss Novi. Ini Pak Kasno tadi moderator dan beliau di tengah jalan sepertinya hilang sinyal. Barangkali bisa di backup bisa untuk menggantikan. dilanjutkan Pak. Ya, sudah sesi tanya jawab ini Bu ya. Ibu Nurul. Halo. Saya yang akan bertugas membantu menggantikan Pak Kasno, Ibu. Ya, terima kasih. Iya, kebetulan beliau juga sama-sama guru bahasa Inggris ini. Nah, jadi saya baru masuk nih, jadi iya. Ini tadi temanya naratif teks ya, Bu ya. Baik, Bapak terima kasih Pak Yahya. Terima kasih Ibu Nurul Hidayanti, guru bahasa Inggris dari SMKN 4 Balikpapan. Naratif. Ya, naratif teks. Baik Pak. Oke, ini untuk saya karena baru masuk jadinya bingung nih. Oh, untuk SMK ya. Oke, baik para siswa-siswi yang menyaksikan live streaming pada hari ini, jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung bertanya. Oh, ada kuis ya Pak ya? Ada kuis ya Bu? Ada kuis atau? Ada kuis tapi belum ada yang menjawab ini. Mungkin kita tampilkan yang anu aja yang. Oke, ini dari komentar-komentar aja. Komentar ya Pak ya? Iya. Iya. Komentarnya dari Mulia Arif. Wow katanya. Ya, lo saya jadi bingung. Terus ada komentar lagi Pak yang lain Pak. Komentar dari Putri Inversar, Roro Orloro. Ini ada pertanyaan sebelumnya atau bagaimana ini? Tadi Roro Jonggrang pertanyaan sebelumnya Ibu ya. Loro. Bukan tadi menyebutkan Loro Jonggrang atau Loro Jonggrang. Kalau saya dapat dari Google juga itu Loro ya, bukan Roro, tapi I'm not so sure. Kalau dalam bahasa Jawa Loro itu ada dua, loro sakit, loro. Tetapi di Google, di dunia maya itu Loro Jonggrang, bukan Roro. Jadi saya berdasarkan sumber dari Google juga. Terima kasih Bu Putri. Oke, begitu jawabannya untuk Putri. Jadi ceritanya judulnya bukan Loro Jonggrang tapi Loro Jonggrang. Oh, dibalas lagi nih sama Pak Suparno. I think Roro Jonggrang, Ibu. Sudah dijawab ya Pak Suparno ya, tapi kami belum bisa menentukan pasti apa yang betul Roro atau Loro karena ada beberapa komentar mengenai hal itu. Bukan begitu Ibu ya? Iya Mbak Novi. Awalnya memang I think di situ kan Roro itu Raden Ajeng biasanya ada juga istilahnya Roro itu gelar bangsawan untuk perempuan di Jawa. Tetapi karena saya literasinya ngambil dari Google itu Loro. Nah, I don't know whether which one is mana yang benar. Nanti kita telusuri lagi. Oke, so demikian. There will be our assignment ya Ibu ya. Jadi tugas kita bersama untuk mencari tahu sebenarnya betul which one is correct, Roro or Loro. Oke, next Pak Yahya ada komentar yang lain atau pertanyaan yang lain?
sementara belum ada, tapi Pak Suparno nampaknya ingin bertanya langsung dengan suara, tapi masih muter-muter ini, Pak Suparno masih muter-muter kelihatannya. Iya. Belum ada pertanyaan gitu. Kalau lagi. gitu saya ngobrol-ngobrol dulu aja. Silakan Pak. Oke. Ini naratif ini apa kaitannya dengan storytelling? Apakah suatu hal yang berbeda atau yang berkaitan? Bisa dijelaskan? Ya, silakan Ibu narasumber. Ya. Apakah naratif terima kasih pertanyaannya. Ya, naratif teks itu kalau storytelling sumbernya bisa legenda ya, bisa juga fable, cerita-cerita hewan gitu ya, bisa si kancil, si kura-kura dan kelinci seperti itu Pak. Jadi, iya Pak Suparno. Ya, saya menjawab dulu dari pertanyaan Pak Yahya ya. Kok hampir sama. Jadi storytelling dalam bahasa Inggris kan story itu menceritakan. Nah, storytelling itu lebih ke speaking, jadi lisan. Nah, kalau naratif teks itu lebih ke teksnya. Jadi readingnya gitu, Pak. Nah, jadi saya memaparkan kalau di kelas 10 di SMK itu ada naratif teks, jadi bahasa. Dalam mempelajari bahasa itu kan ada 4 skill ya, ada speaking, ada listening gitu kan, ada reading sama writing. Nah jadi dalam naratif teks tadi adalah sebenarnya saya mencoba dengan 4 skill tersebut. Awal siswa mendengarkan, jadi listening gitu kan. Dengan listening dia mencoba meraba-raba gitu, walaupun ada mungkin vocabulary yang dia nggak tahu. Nah, jadi kita mulai ke membahas grammar review-nya seperti itu. Nah, itu naratif teks. Kalau storytelling itu lebih ke telling, speaking-nya. Ya, betul. Nah, dari yang saya paparkan itu bisa kita kembangin lagi pada saat mengajar. Jadi nggak cukup satu kali pertemuan. Anak-anak bisa memberikan, kita memberikan stimulan dengan berupa gambar, mereka buat cerita seperti itu, Pak Yahya. Mungkin kalau dilombakan itu kemampuan memberikan menjelaskan sebuah cerita itu yaitu storytelling seperti itu. Jadi legend ya, legenda. Nah, saya ambil supaya lebih menarik dari muatan lokal lah ya, ceritanya dari Balikpapan sendiri ya, karena belum tentu anak-anak kita tahu apa itu Balikpapan. Karena kalau di Inggris kan balik itu behind, di balik itu kan, balik itu behind katanya. Terus papan itu board, jadi saya berasal dari Balikpapan, I'm from behind the board. Nah, seperti itu. Kalau dia menerjemahkan ala kadarnya. Nah, ternyata kita explore dari hal yang tidak tahu sama sekali menjadi sebuah pembelajaran. Begitu Pak Yahya mungkin yang bisa saya paparkan. Ya, terima kasih Ibu. Ini Pak Parno sudah muncul ini, tadi mungkin mau apa ini? Pak Parno, silakan Pak Parno tadi yang antara Roro dan kita ini ya Pak Parno, mohon masukannya atau suggestion-nya. Ya Pak, halo Pak, kedengeran Pak suaranya Pak? Sudah kedengaran silakan, Pak Suparno. Halo Pak Suparno. Nampaknya kurang bagus sinyalnya Pak Suparno. Sayang sekali ya. Diketik aja Pak. Pertanyaan. Ya bisa juga di kolom chat, bisa juga. Oke. Ini ada komentar dari Shakila Ashara. Narrative text is a type of text in English to tell a story that has a series of chronological events that are interconnected. Bagaimana Ibu? Yes, correct. Very good. Thank you Shakila.
Jadi dia berusaha menjawab ya, naratif teks itu adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan sebuah cerita ya secara kronologikal ya, yang saling ada hubungannya ya. Bisa. Terima kasih. Terima kasih Syakila. Iya, hadiahnya nanti disediakan sama siapa ya? Hadiahnya pastinya ilmu. Ilmunya bertambah, Bu, seperti itu. Ada lagi komentar atau pertanyaan yang lain? Tentang apa yang disebut dengan naratif? Halo, Yap. Ya, Pak Parno. Halo. Kembali menghilang. Mungkin nampaknya ada semuanya pada online lain. learning ini semua jadi ada agak busy internet connection-nya. Ya, bisa juga. Ibu Mbak atau Ibu moderator Mbak Novi juga boleh menambahkan suggestion atau apa, karena kita sama-sama pengajar bahasa Inggris ya. Ya. Bagaimana? Saya kalau suggestion, karena tadi melihatnya nontonnya pas habisnya tuh, iya. jadi nggak tahu juga. Tapi mungkin menambahkan informasi, bukan menambahkan kali ya, mempertegas aja tadi pertanyaannya Pak Yahya. Memang Pak, naratif teks itu salah satu genre. Kami menyebutnya genre selain deskriptif, analytical exposition, itu ada yang naratif, dan naratif ini dibagi menjadi 3 setahu saya. Kalau tidak salah, ada yang namanya fable, ada yang folktale atau legend, ada juga yang fairy tale. Nah, tadi Bapak nanya, apa hubungannya storytelling dengan naratif? Nah, tadi udah disampaikan ya, storytelling itu salah satu cara untuk mengajar naratif. Semua jenis teks naratif, apakah itu folktale, fable and fairy tales, bisa dijelaskan atau bisa digunakan cara storytelling. Jadi kalau kita mau cerita storytellingnya tipenya fable ataupun fairy tales ataupun folktales, bisa saja Pak. Kayak begitu sih, kurang lebih seperti itu. Itu kan sebenarnya kan naratif ini besar ya. Kalau di SMA, saya nggak tahu ya karena belum pernah ngajar di SMK. Kalau di SMA dia fokusnya ke folktale. Dia SMA di folktale dia. Tapi kalau di SMP kalau nggak salah di fairy tales di kelas 9. Seperti itu. Betul ya Bu ya, karena saya sudah setahun ini nggak ngajar di sekolah. Oh iya. Makanya kemarin ditodong sama Pak Yahya. Oh begitu. Iya, Miss Novi. Jadi kemarin ditodong ngajar susah juga. Ya, sementara ini Bu, kalau boleh tanya, saya belum tahu pasti ya. Ini untuk kurikulum SMA sama SMK sama ya Bu ya? Sama aja. Oh, tapi yang SMA wajib dengan SMK wajib sama ya Bu ya? Tidak ada perbedaannya ya? Iya. Bagaimana dengan bentuk jamnya Bu? Kalau kelas 10 kita dapat 3 jam per minggu. Kalau kelas 11 sama 3 jam. Di kelas 12 tambah 4 jam. Jadi 3, 3, 4. Oh itu mungkin perbedaannya Bu. Kalau di SMA setahu saya cuma 2 jam, 2 jam. Oh iya, lebih sedikit ya. Nah kalau di SMK, seperti sekolah saya kebetulan sekolah pariwisata. Nah jadi ada yang namanya English for Tourism. Itu tambah lagi 3 jam. Jadi lebih ke jurusan perhotelan, tata boga, seperti itu. Di kelas 10 sudah diajarkan. Oh, jadi 3 jam itu untuk yang reguler ya Bu ya? Ya, untuk umum ya, untuk general English ya. Nah, kemudian ditambah 3 jam untuk special purpose. Jadi English for special purpose-nya 3 jam. Jadi 6 jam. Itu saja Miss Novi ya, kita bisa share ya melalui program ya apa Pak Belajar guru tanggap corona, guru tanggap corona, tanggap corona. Itu Pak Suparno mencoba Pak Suparno nampaknya itu masih gangguan sinyal.
Ya. Iya, masih gangguan banget ini, Mas, terpotong-potong, Pak. Ya, dan ternyata tadi di awal tadi moderatornya Pak Suparno, Pak Kasno dan Pak Kasnonya ternyata kehabisan kuota. Nah, itu dulu tadi. Oh iya. Kehabisan kuota. Memang luar biasa sekali guru-guru yang ada di Indonesia ini, Pak. Jadi di tengah kekurangannya berusaha untuk bisa menampilkan live streaming ini sehingga bisa disaksikan oleh banyak masyarakat, khususnya murid-murid yang ada di Indonesia, sehingga mereka juga bisa menambah pengetahuan mereka. Ya, itu suara Pak Parno. Apa yang mau dijawab, Pak? Cuman yang silakan dijawabnya yang kedengeran, Pak. Boleh diulangi lagi, Pak? Atau mungkin diketik di kolom chat, Pak, karena kami tidak bisa menangkap informasi yang Bapak sampaikan sebelumnya. Ya, di kolom chat tadi ya, ini bunyinya tadi, mana tadi yang I think Roro tadi yang apakah beliau ingin memperjelas pendapatnya atau gimana, tapi susah hubungin apanya nih. Nah. Ini beliaunya sudah ngetik di ini, mungkin ingin diperjelas dengan. Tapi ini sudah 51 menit jarak paling. Gimana Miss Nafi? Masih ditunggu komentar atau bisa disimpulkan atau gimana? Boleh Pak, ditunggu sebentar Pak. Saya juga lagi searching ini, lagi kepo juga. Kenapa Roro Jonggrang atau Loro Jonggrang atau? Iya, saya lihat di Google itu Loro. Awalnya Roro gitu kan? Tapi ini Ibu mohon maaf, Ibu. Kalau di Wikipedia dibilangnya Roro Jonggrang, Rara Jonggrang. Itu dia. Kalau yang saya lihat di sini disebutnya Roro Jonggrang ataupun Rara Jonggrang. Dia dari Wikipedia. The legend of Roro Jonggrang is a Javanese popular legend or folk tale from Central Java. Nah, itu dia. Mungkin ini memang benar-benar akan dijadikan sebagai PR kita aja. Yang mana nih yang benar nih, Roro Jonggrang, Rara Jonggrang, atau Loro Jonggrang? Kita bisa tanya ke guru bahasa Indonesia juga nih, Bu. Atau guru apa nih? Sejarah tentunya. Sejarah juga bisa. Iya. Rara itu kalau seperti itu kira-kira. Ya, Dara gadis gitu ya, Rara ya. Tapi juga alternatifnya juga Loro. Apa pengucapannya ya L sama R, seperti orang Jepang itu kalau R itu bacanya L gitu. Kalau L dibaca R, kalau itu orang Jepang loh ya. Tapi kalau Rara dalam Wikipedia bahasa Indonesia itu Rara ya. Jadi ucapan Jawanya Loro gitu. Kalau di sini di Wikipedia versi Indonesianya disebutkan Rara Jonggrang, ejaan alternatifnya Loro Jonggrang ataupun Lara Jonggrang. Nah, ini bahasa Jawanya nggak bisa saya baca nih. Nah, memang sepertinya ada beberapa nama antara Loro Jonggrang, Rara Jonggrang, maaf, Loro Jonggrang ataupun Rara Jonggrang ataupun Roro Jonggrang, mungkin ada beberapa nama kali ya, yang sampai sekarang juga kita bertiga belum bisa memutuskan yang mana yang benar nih Pak Suparno dan juga yang lainnya. Tapi sebenarnya intinya apalah arti sebuah nama kalau udah dibilang, kita hanya bisa memastikannya nanti setelah kita tanyakan langsung kepada orang yang bisa menjawab. Baik, ada komentar dari Pak Suparno, I like story King and Queen. Yes, King and Queen can be folk tales and also can be fairy tales ya Ibu ya. Ini story King and Queen yang mana ya? Ya makanya bisa fairy tales, bisa folk tales. Iya. Nah kalau yang saya tampilkan itu kan karena mengangkat cerita daerah juga, jadi saya the origin of Balikpapan ya. Kalau Mbak Novi kan belum belum masuk ya, jadi nggak mengikuti kita. Ya, seperti itu. Bagaimana kita membuat siswa tertarik dengan materi? Jadi ya saya combine dari
cerita lokal, kemudian nasional gitu kan. Terus yang terakhir internasional itu tentang Aladin sih. Oh iya benar, bisa juga gitu. ya legend ya Bu ya. Ya, benar sekali. Ya, karena mereka taunya banyak mungkin cerita-cerita luar negeri lebih tahu daripada cerita-cerita daerah. Nah, itu yang membuat nilai kebangsaan bisa berkurang gitu ya, rasa kebangsaan seperti itu. Itu dia makanya kurikulum dirubah ya Bu ya, difokuskan di folktale, di cerita rakyat atau cerita daerah atau cerita lokal. Memang ya. Pak Suparno kalau dikatakan I like the tujuan daripada narrative text adalah to entertain atau to amuse, jadi pasti harus suka. Baik, mohon maaf Ibu Nurul, waktunya sudah jam. Ada yang mau disampaikan Pak Suparno? Alhamdulillah. Hai Pak Suparno. Halo Pak Suparno, ada yang mau disampaikan? Begini, materi yang luar biasa dari Bu Nurul Hidayati ya. Jadi memang kita tidak bisa lepas ya dari cerita daerah, dari story ya, story kita, karena cerita daerah itu memberikan motivasi ke kita, memberikan penekanan kepada karakter anak-anak ya, sehingga sebetulnya di Kalimantan Timur Ibu banyak banget ya, banyak banget. Mungkin nanti saya di tag cerita sejarah itu ketika anak-anak combine gitu ya, combine dengan cerita sejarah yang sudah ada cerita Sayuk dan Silu ya yang ada di Hulu dulu, ada cerita Putri. Pokoknya ceritanya itu heroik banget. Nah, itu mungkin kalau nanti ditranslate jadi teks untuk story, untuk English language-nya, saya rasa itu bagus banget sehingga anak-anak tidak hanya kenal bawang putih, bawang merah, tidak hanya kenal Aladin, tapi banyak Bu cerita-cerita di Hulu Makam yang ternyata itu wow. Bahkan kemarin di laporan hasil observasi ada anak saya yang dari Kedang Ipil itu membuat ini Bu, satu cerita itu, tapi itu nyata memang. Nah, ceritanya itu Nutuk Baham. Nutuk Baham itu pesta rakyat setelah panen dia akan numbuk padi dengan lesung 3 hari 3 malam. Yang ditumbuk itu padi ketan sumbangan dari masyarakat. Sebetulnya ini bulan ini Bu upacaranya, tapi karena ada virus ini mungkin dibatalkan ya, karena waktu itu saya dengar juga dari RRI Jakarta kalau itu juga akan diadakan begitu, dan itu membuat saya penasaran banget ya, numbuk padi 3 hari 3 malam tidak berhenti, dan padinya adalah sumbangan dari masyarakat, jadi terlihat sekali kalau mereka itu bergotong royong, saling bantu membantu. Gotong royong. Seperti itu. Iya, itu menjadi teks lokal yang nanti bisa di ini. Iya. Teks ini yang nggak muncul gambarnya ini siapa ini Bu, siapa ini? Mbak Novi. Itu mewakili itu. Novi ya. Terima kasih Bapak informasinya Pak Suparno. Kebetulan ini jamnya sudah mendekati penutupan, jadi mohon maaf. Terima kasih atas informasinya. Silahkan kepada Ibu Nurul Hidayanti sebagai pemateri untuk memberikan kesimpulan sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, Ibu. Iya. Terima kasih kepada moderator, Pak Yahya selaku host, dan Pak Suparno Gofar yang saya lebih kenal sebagai Bapak Literasi. Ya. Terima kasih masukannya yang luar biasa. Saya hanyalah guru bahasa Inggris yang berusaha juga mengangkat cerita daerah atau cerita lokal. Saya mau buat siapa tahu bisa menjadikan nilai tambah buat siswa kita. Pertama, menambah nilai kebangsaan ya atau nationality-nya ya. Jadi jangan hanya mengenal cerita-cerita dari luar. Ya betul. Kalau yang dari Jawa itu sudah banyak informasinya di Google. Nah, bagaimana nanti saya akan searching sama anak-anak saya ya untuk mencari cerita-cerita lokal yang mungkin saya pun belum sampai ke daerah Kutai seperti itu. Nah, saya juga mencari cerita Samarinda, kan Samarinda. Nah, itu asal-asalnya. Itu juga ada ya, Bu? Betul. Saya pernah punya teman dari Jepang gitu ya. Jadi ini
mohon maaf ini jadi berlanjut ini. Jadi kesimpulannya bahwa naratif teks itu kita mengajarkan ke siswa bagaimana membuat sebuah cerita. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas 10 tingkat SMK dan SMA itu jangan terbatas pada cerita-cerita legend yang sudah ada, bawang merah, bawang putih, malin kundang, udah. Batu Nangis itu ada juga dari Kalimantan Tengah. Dan tetapi bagaimana mereka bisa searching more ya. Jadi karena kita ini kondisi kita yang seperti ini membuat mereka lebih searching lagi gitu bahan-bahan gitu ya. So referensi banyak gitu. Yang penting mereka punya kuota aja. Bagaimana caranya? Mereka punya kuota. Iya, benar. Gitu. Ya, that's it Bu Novi. I believe aja ya, Bu, ya? Ya itu saja bahwa narrative text kita bisa berlatih lagi, searching lagi, tentunya seperti Pak Gofar bisa memberikan masukan-masukan yang berharga buat saya pribadi maupun anak-anak saya nanti dan anak-anak SMK seluruh Indonesia. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Iya, terima kasih tanggapannya. Ya, Mbak Novi. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak untuk paparannya untuk hari ini yang dipaparkan hari ini tentang materi naratif oleh Ibu Nurul Hidayanti MPD, Guru Bahasa Inggris dari SMKN 4 Balikpapan. Terima kasih juga kepada Pak Gopar yang merupakan penggagas tamu kita pada hari ini, Bapak Literasi katanya Ibu Nurul. Terima kasih Bapak atas kehadirannya dan juga komentarnya. Saya juga moderator dadakan. Nama saya Novi, biasa dipanggil Miss Novi. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kekurangan penampilan pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada host kita Bapak Yahya. Silakan Pak Yahya. Baik, terima kasih Miss Novi dari Universitas Negeri Makassar, Bu. Dan dari jurusan humaniora dan sastra Inggris kalau tidak salah. Dan juga Bu Nurul Hidayanti yang sudah luar biasa hari ini memberikan paparannya, serta tak lupa Pak Suparno Gopar sebagai bintang tamu yang juga tadi memberi masukan-masukan yang berarti buat kita. Terima kasih semuanya dan jangan lupa pemirsa untuk tetap stay tune setiap hari di channel Rumah Belajar Streaming dan kita mulai jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Saya akhiri, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.